Persiapan awal dan akhir giling. Yang pertama, penetapan awal giling. Penetapan awal giling ditetapkan pada A. Jumlah perkiraan tebu yang akan digiling direncanakan dengan RKAP. Selanjutnya diadakan transaksi jumlah tebu yang ada di kebun. Yang B. Kapasitas giling ditentukan berdasarkan tebu yang akan digiling dan kondisi peralatan. Kemudian faktor tersebut digunakan untuk menghitung dan menentukan lamanya musim giling. Yang C. Analisa pendahuluan berupa angka-angka, faktor kemasakan, koefisien peningkatan, koefisien daya tahan, dan keadaan cuaca atau iklim. Yang kedua, cara penentuan permulaan giling dan lama masa giling. Data ini diperlukan di samping A. Jumlah perkiraan tebu yang akan digiling. Yang B. Kapasitas giling selama 24 jam termasuk jam berhenti. Yang C. Norma yang dianggap optimal tetap kemasakannya bila dinyatakan dengan angka untuk FK, KP, dan KDT. Yang D. Angka FK, KP, dan KDT pada tanggal tertentu. E. Kapan di masa giling rendemen optimal diharapkan berada. Yang F. Persiapan peralatan pabrik. Yang G. Tenaga kerjanya. Laboratorium pabrik gula merupakan tempat atau ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan analisis bahan baku, bahan hasil proses dan bahan pembantu proses serta hasil samping. Tujuan dari analisis adalah untuk memantau dan mengendalikan angka-angka proses mulai dari bahan baku sampai menjadi gula produk agar berlangsung sesuai standar operasional. Tujuan diadakannya analisa yang pertama untuk mengetahui seberapa besar gula yang diperoleh dari bahan baku yang masuk sehingga kehilangan gula dapat ditekan. Yang kedua untuk mengetahui apakah proses yang dilakukan sudah memenuhi ketentuan sehingga apabila terjadi penyimpangan segera dapat diketahui dan diatasi. Yang ketiga menjaga agar kualitas produksi sesuai yang diharapkan sehingga dari hasil analisa tersebut juga akan diketahui efektivitas alat yang digunakan. Jenis-jenis analisa di laboratorium. Yang pertama, analisa rendemen individu. Yang kedua, ada analisa tiap 1 jam, yaitu yang terbagi menjadi NPP, nira gilingan 2 dan sampai 4, nira mentah, nira encer, nira kental, dan nira kental tersulfitir. Yang ketiga, ada analisa setiap 2 jam. Yang dilihat ada ampas dan blotong. Yang keempat, analisa setiap 4 jam. Yang dilihat turbidity dan kadar fosfat nira mentah. Yang keenam, analisa setiap 8 jam. Yang dilihat ijumsa sama kadar kapur nira keencer. Yang terakhir ada analisa tiap bahan turun dan putar. Yang dilihat ada masakan A, masakan C, masakan D, tetes, struk A, struk C, klor SHS, dan klor D. Stasiun pembangkit tenaga uap. Uap sangat penting bagi pabrik gula karena merupakan sumber tenaga gerak maupun sumber tenaga panas. Mengingat besarnya energi atau uap yang harus disediakan oleh stasiun pembangkit tenaga uap, karena sumber utama menggerakkan peralatan pabrik gula berupa mesin uap gilingan, turbin generator sebagai pembangkit tenaga listrik, dan sumber panas sebagai kebutuhan proses pemanasan penguapan masakan. Pada pengadaan kebutuhan uap di stasiun ketel pabrik gula harus benar-benar memperhatikan baik mengenai mutu maupun kapasitas sehingga mampu mencukupi seluruh kebutuhan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor efisiensi. Uap diperoleh dengan cara memanaskan air uap pertama kali, yaitu uap basah. Untuk mendapatkan uap kering digunakan pemanasan lanjut dengan alat superheater steam. Ketel yang digunakan di PG Purwodadi merupakan ketel tekanan rendah dan terdapat ketel superheater atau pemanas lanjut. Air sebagai bahan pengisi ketel harus mendapatkan perlakuan baik karena air yang kurang memenuhi syarat akan mengakibatkan kesulitan dalam proses ketel. Uap baru yang dihasilkan digunakan sebagai pembangkit tenaga gerak, sedangkan uap bekas dari pembangkit tenaga gerak digunakan untuk proses memenuhi kebutuhan panas. Yang pertama ada ketel uap. Produksi uap dari stasiun ketel. Yang A. Yang pertama, uap baru. Uap ini memiliki tekanan kurang lebih 6-7 kg per cm² dan dengan temperatur 250 derajat Celcius.
Yang kedua, uap jenuh atau basah. Uap jenuh ini memiliki tekanan kurang lebih 6-7 kg per cm kuadrat dan temperatur 140-170 derajat Celcius. Yang ketiga, uap bekas. Tekanan maksimal uap ini adalah 0,5 kg per cm kuadrat dan temperatur kurang lebih 110-115 derajat Celcius. Data ketel pabrik gula Purwodadi, jumlahnya 12 unit, jenisnya ketel pipa api, bahan bakarnya ampas tebu atau kayu. Yang selanjutnya ada superheater. Alat ini berfungsi sebagai mengubah uap jenuh atau uap basah menjadi uap kering atau superheated steam. Data alatnya, pabrik pembuatnya CV Trisula Abadi Surabaya. Tahun pembuatannya 1990. Kapasitasnya 60 meter kubik, luas penampangnya 40 meter kuadrat. Problematika dan cara mengatasi. Masalah yang sering terjadi pada stasiun ketel adalah terutama pada produksi uap yang sering drop. Cara mengatasinya adalah dengan mencampur ampas kering dengan ampas yang keluar dari gilingan atau mengurangi pemberian imbibisi pada gilingan akhir dan pressing gilingan yang ditingkatkan, atau jika memang perlu dilakukan dengan menghentikan dus kolektor karena adanya pekerjanya dus kolektor tersebut. Uap baru yang dihasilkan di PG Purwodadi seringkali mengalami drop. Penanganan limbah. Limbah adalah bahan yang sudah tidak terpakai kecuali jika diolah kembali untuk pemakaian lebih lanjut. Limbah PG dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan jika tidak ditangani secara tepat, karena mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, dan sisa-sisa bahan kimia yang digunakan baik dalam pengolahan dan pembersihan. Tujuan dari penanganan limbah adalah untuk menjaga keseimbangan rantai kehidupan. Ekosistem yang tidak seimbang akan menyebabkan terputusnya rantai makanan dan terjadinya pencemaran. Limbah yang dihasilkan pada PG Purwodadi, yang pertama ada limbah cair. Limbah cair ini ada air bekas pendingin metal gilingan. Yang kedua, air bekas larutan pelunak kerak dan pencuci pan penguapan atau air skrapan. Yang ketiga, ada air bekas cucian juicer. Yang kedua, ada limbah B3. Yang bekasnya ada cartridge bekas, aki bekas, lampu TL bekas, oli bekas, dan majun bekas atau kain lap. Yang selanjutnya ada limbah padat. Limbah padat ini terdapat ada ampas tebu, blotong, dan abu ketel. Yang selanjutnya ada limbah gas, ada asap ketel dan gas SO2. Dan yang terakhir ada limbah domestik, ini air bekas kamar mandi. Sekian video penjelasan tentang alat dan proses pengolahan di PG Purwodadi dengan defikasi sulfitasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.